datang di Taste the Story. Setiap rasa punya cerita. Halo, aku Keisha sebagai host pada acara kali ini dan aku tidak sendiri, aku juga ditemani dengan rekan saya. Halo Sobat Testi, aku Dewi dan kali ini bersama Taste the Story kita akan mengulik nih tentang kuliner yang sangat menarik. Dan tentu saja kita nggak cuma berdua Kak Keisha. Ya, kita sudah mendatangkan narasumber yang pastinya sudah terkenal dalam bidang kuliner. Luar biasa sekali, tentunya sangat terkenal ya Kak di bidang konten kreator juga. Beliau seorang konten kreator kuliner. Daripada Sobat Testi penasaran, langsung saja kita tayangkan profil narasumber kita. Berikut. Ketemu kalian. Ya, makasih juga ya Kak udah mau datang ke acara kita ini. Betul. Karena juga Kak Disi pastinya akan berbagi ilmu kepada Sobat Testi tentang kuliner. Iya. Iya, kami juga sangat senang dan sangat berterima kasih sekali buat Kak Disi. Dan saya yakin, kami juga yakin Sobat Testi di rumah pasti sangat penasaran apa sih yang akan kita bahas hari ini ya Kak. Tapi sebelum itu, Sobat Testi jangan kemana-mana, tetap di Taste the Story. Setiap rasa punya cerita. Selamat datang kembali di Taste the Story. Setiap rasa punya cerita. Nah, terima kasih Sobat Testi yang masih bersama kami. Kali ini kita akan membahas seputar kuliner nih. Tapi sebelum itu Kak Disi, tadi kita sudah melihat profil latar belakang dari Kak Disi sendiri. Namun mungkin Sobat Testi di rumah masih penasaran nih, siapa sih seseorang di balik kekreatifan konten tersebut? Boleh perkenalan diri sedikit Kak Disi? Halo semua. Jadi nama aku Disi Aulia ya. Di sini aku adalah seorang konten kreator khususnya lifestyle, tapi lifestyle-nya lebih banyaknya sekarang ke kuliner gitu. Jadi aku sering banget nih berpetualang rasa ya, nyobain berbagai macam kuliner dari berbagai tempat nih, khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya gitu. Oke, tadi Sobat Testi udah dikenalin sama Kak Disi langsung. Siapa sih beliau itu? Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, aku mau tanya nih Kak, kenapa Kak Disi itu memilih kuliner dalam kontennya Kakak? Kenapa aku milih kuliner ya? Kenapa? Karena memang kuliner tuh bener-bener kayak yang nggak ada habisnya buat dibahas ya. Betul. Kalau misalnya kalian tahu di Jogja itu kayaknya tiap hari pasti ada aja kuliner yang baru, ya kan? Entah itu kafe baru atau tempat makan baru, dan menurut aku tuh semua makanan tuh punya taste, punya ciri khasnya masing-masing dan enak aja gitu buat dikulik gitu. Kalau aku sendiri ya, aku memposisikan makanan tuh sebagai peredam moodku gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak nggak mood, aku lagi kayak butuh asupan peredam mood, ya larinya sekarang ke makan gitu. Apalagi kalau udah nemuin makanan yang enak banget gitu ya, pasti nanti kayak langsung wow, langsung tepuk tangan gitu dan langsung kayak happy aja gitu. Jadi ditambah lagi juga emang dari dulu aku mulai dari lulus SMA ya, kuliah gitu aku sering banget kayak jelajah kuliner, nyobain kafe satu ke kafe lain. Nah, mulai dari hobi kuliner, hobi makan itu sampai sekarang akhirnya tersalurkan dan ternyata kita juga bisa ngumpulin cuan juga dari situ gitu. Keterusan deh. Jadi pekerjaannya sekalian enjoy buat hobi gitu. Bener, ya Kak? jadi kayak hobi yang dibayar gitu ya kalau kata orang-orang jadi gitu. lebih menikmati gitu ya Kak? Betul. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Kak Disi. Nah, sebagai seorang konten kreator pasti sudah mengunjungi banyak tempat, baik tempat makanan maupun mencoba makanan yang banyak gitu. Ada nggak sih Kak tempat maupun makanan yang sangat berkesan atau punya cerita tersendiri gitu? Menurut aku semua makanan tuh berkesan ya, karena kan setiap makanan tuh punya taste-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya bicara tentang tempat yang berkesan, aku pernah nih diundang di salah satu kayak perusahaan kuliner yang dia tuh punya 3 tempat makan di daerah Salatiga, dan di situ tuh kayak aku diundang di 3 tempat tersebut dalam sehari gitu. Jadi aku di situ dikasih kesempatan buat nyobain. Pertama itu spot pertama, kuliner pertama itu ada resto dengan vibes-nya tuh langsung bener-bener kayak yang hamparan merbabu yang luas banget,
view-nya di situ lebih kita dikasih makanan-makanan tradisional kayak nasi tampah dan lain sebagainya. Spot kedua langsung disuguhin juga masih view pegunungan di situ. Kalau di situ lebih makanannya lebih ke tradisional ya, angkringan modern itu juga enak-enak banget. Terus spot ketiga ini juga nggak kalah beautiful juga, jadi kayak view-nya tuh bener-bener rawa pening dan itu bener-bener estafet dari spot satu ke spot lain. Itu berkesannya kenapa menurut aku, karena aku dalam sehari mencoba 3 makanan yang bener-bener berbeda konsep, dan itu di spot ketiganya udah kayak nggak kuat banget nih perut, aduh kayak udah tenaga Harus nyoba banyak makanan betul, ya. harus nyoba banyak makanan. Dan di spot ketiga ini ternyata aku disuguhin salah satu makanan yang menurut aku cukup wow ya, itu adalah iga dinosaurus, dimana bener-bener kayak bener iganya tuh bener-bener gede banget, itu enak banget, tapi sayangnya perut aku tuh udah penuh banget mau makan. Jadi kayak berkesannya tuh bisa cobain makanan-makanan kayak gitu tuh enak gitu. Terus habis itu selain itu juga banyak deh kalau ngomongin makanan, semua menurut aku berkesan ya. Kenapa berkesan tadi di Salatiga? Karena memang view-nya dapet, terus habis itu makannya juga enak-enak. Gimana kalau misalnya kita makan tapi view-nya bener-bener kayak yang indah gitu kan, ini ya, Gitu ya. betul seperti itu. Itu salah satu yang mungkin jadi berkesan. Terus berkesan lainnya apa ya? Kalau misalnya ada lagi nih yang berkesan nih. Kalau aku itu tuh dulu tuh punya yang namanya penyakit GERD ya. Kalau sekarang udah sembuh. Jadi aku dulu pernah nge-review salah satu kafe di Jogja, di mana mengharuskan aku mencicipi kopi, dan itu kopinya tuh bener-bener yang harus strong banget gitu ya, yang Karena GERD kan nggak betul. bisa ya pakai kafe. Nah itu waktu itu dikasihnya Vietnam drip kalau nggak salah. Itu padahal aku cuman seruput aja ya, cuman seseruput doang, tapi bener-bener kayak yang habis itu aku langsung masuk IGD gitu. Dan aku pernah 3 kali kayak gitu. Pernah 3 kali cuman nyeruput kopi seseruput aja, terus akhirnya berakhir ke IGD. Namanya juga udah harus profesional ya. Kalau itu waktu dulu aku kerja di salah satu stasiun televisi lokal di Yogyakarta sebagai presenter kuliner sih gitu. Jadi perjalanan aku ya menjelajahi dunia kuliner tuh nggak cuman di konten kreator buat diriku sendiri, tapi sebelumnya dulu aku juga jadi seorang presenter kuliner ya di salah satu stasiun televisi lokal di Yogyakarta. Dan ya kurang lebih 8 tahun sampai sekarang akhirnya aku bisa mengembangkan ya minat dan bakatku terhadap kuliner ini ke konten-kontenku sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Makan itu nggak cuma sekedar kenyang, tapi juga view tuh penting ya, Kak, ya? Betul, kalau menurut aku tuh kayak kalau makan view-nya tuh indah tuh bener-bener mood-nya tuh bakalan 100% naik gitulah. Gitu. Sekarang lanjut Kak ke pertanyaan yang ketiga. Aku mau tanya, nah konten kreator itu kan banyak ya, apalagi di bidang kuliner itu banyak banget sekarang, entah itu food blogger ataupun yang endorsement yang tukeran kayak di bidang kuliner. Nah kalau dari Kak Disi sendiri, itu gimana cara Kak Disi membedakan konten Kak Disi itu dengan konten kreator yang lain? Cara aku membedakan kontenku sama konten yang lain, harus punya personality atau personal branding yang kuat ya menurut aku ya. Kenapa? Karena memang zaman sekarang tuh menurut aku eranya personal branding sih ya. Kalau misalnya kita cuman ngonten gitu-gitu aja kayaknya kurang menarik gitu. Harus ada karakter. Betul, kalau aku karakternya di sini mungkin aku sekarang lebih banyak menggunakan voice over ya, karena kan dulu aku pernah bekerja menjadi voice over talent. Ternyata itu juga berguna banget nih di pembuatan konten kuliner aku gitu. Jadi aku menggunakan voice overku yang mungkin cheerful, kemudian selain itu juga yang lain selain kontennya itu tuh suaranya harus renyah, menurut aku juga pengambilan gambar sih ya. Jadi kayak kalau aku di sini sebisa mungkin tuh aku menampilkan estetika gambar, gimana video itu bisa menarik ya, gimana orang-orang tuh bisa kayak ngiler, tertarik buat FOMO datang juga gitu, gimana kita tuh mempengaruhi audiens nih buat ikut nyobain juga apa yang kita cobain seperti itu. Jadi menurut aku gambar itu juga penting, jadi nggak yang asal gambar seperti itu. Terus pembeda lainnya mungkin aku penggunaan
editing sih gitu. Kalau aku di sini lebih memaksimalkan editing di konten aku. Mungkin aku tambahin emoticon atau mungkin aku juga tambahin font-font yang lucu-lucu. Jadi orang yang melihat konten aku ini nggak sekedar ngelihat konten, tapi juga ngelihat konten yang punya kualitas seperti itu. Betul, kayak tadi kita lihat video profilnya Kak Disi kan cheerful sekali ya Kak. Ya memang. Cara pengambilan videonya juga aku lihat, Betul. makanya kayak wah enak banget nih cara ceria Kak Disi banget. makan tuh juga Pers. enak banget. Oke, kalau untuk mencoba makanan nih Kak, pasti sudah banyak nih makanan dari tradisional maupun modern. Ada nggak sih Kak makanan modern maupun tradisional yang menjadi favorit? Makanan tradisional sama makanan modern ya, banyak banget sih sebenarnya. Kalau misalnya berbicara tentang makanan tradisional, aku tuh kalau yang jajanan-jajanan pasar, aku tuh suka banget makan kayak cenil, iya. kutu, klepon dan kawan-kawan itu tuh Suka kayak juga aku itu Kak. ya kan enak banget, nggak tahu Enak. kenapa rasanya itu tuh Otentik. betul otentik banget jajanan pasarnya itu. Dan sekarang pun banyak banget yang menginovasikan itu menjadi lebih upgrade juga. Terus selain itu aku juga suka jenang ya, jenang-jenang kayak jenang-jenang yang warna-warni gitu. Itu bener-bener salah satu best traditional food yang aku suka gitu ya. Terus kalau misalnya modern, kalau tadi sih kita ngomongin yang jajanan pasar, kalau modernnya aku tuh suka banget sama cheesecake sih. Jadi kalau misalnya Surganya betul, aku kalau misalnya ke kafe ada menu cheesecake gitu, pasti aku bakalan pesen gitu. Kalau misalnya ke kafe atau ke coffee shop atau mungkin ke resto yang mungkin tampilan cheesecake-nya menarik, aku biasanya bakalan pesen seperti itu sih. Kalau untuk makanan lain ya, makanan berat, kalau yang tradisional aku tuh suka banget makan bakmi Jowo. Ya, kalian suka nggak? Suka. Yang godok sama yang goreng. Yang godok. Yang Aku godok. dua-duanya suka. Nah itu kan Yang telur bebek atau ayam nih? telur bebek dong. Jadi Biar lebih lebih gurih gurih. gitu Oh, ya. betul. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita makan bakmi Jawa tuh beda gitu kan. Kalau yang versi modernnya mungkin ramen ya. Siapa sih sekarang yang nggak suka ramen gitu. Jadi itu sih menurut aku yang beberapa yang aku suka. Sebenarnya banyak sih kalau ngomongin yang disuka, tapi itu beberapa yang paling aku suka gitu. Nah, buat Sobat Testi juga yang mungkin akan memulai jadi seorang content creator kayak Kak Disi, mungkin Kak Disi bisa kasih tips and trick buat Sobat Testi di rumah. Tips and trick jadi konten kreator ya. Kalau menurut aku tipsnya yang pertama pastinya kita harus percaya diri, itu kayaknya harus banget ya dipunya semua orang nih. Kalau misalnya kita mau ngonten tapi kita nggak pede, ya gimana kita mau ngonten Iya, gitu. Karena kita harus muncul ya. Betul. di situ, dalam- Nah, betul. Tapi jangan salah, sekarang konten-konten juga banyak konten kreator yang nggak harus memunculkan wajah juga banyak gitu. Yang penting pede aja dulu. Gimana kita meng-create video tuh kita harus pede, kita harus percaya diri, ngambil angle gambar yang bagus di depan orang. Kadang kan ada orang yang malu-malu mau ngambil gambar di depan orang banyak gitu, dan itu harus jadi bekal sih percaya diri. Mungkin yang kedua, selain percaya diri, pastinya kita juga harus punya ciri khas. Jadi apa sih yang kita suka sebenarnya? Jadi sesuaikan sama niche. Kalau orang-orang bilang ya, niche itu tuh lebih ke kita tuh sukanya apa sih gitu. Kalau aku mungkin di sini karena aku hobinya makan, aku hobinya traveling, jadi konten aku lebih mengarah ke kuliner gitu ya, ke jalan-jalan. Tapi kan mungkin ada nih yang cowok-cowok mungkin banyak yang suka game. Berarti kan dia lebih kayak ke kontennya minatnya lebih ke gamer. Ada juga yang mungkin beauty gitu, yang suka beauty berarti kontennya nanti lebih mengarah ke beauty. Jadi menurut aku tips and trick itu sesuaikan dulu kamu tuh sukanya ngonten apa sih Jadi gitu. dari hobi jadi cuan. Betul, ya. jadi biar kita ke depan itu kalau misalnya ngejalanin itu tuh nggak ngerasa terpaksa seperti itu. Terus selain itu juga yang paling penting ketiga ya, tadi kan udah pertama itu pastinya pede dulu nih. Kedua, kita harus tentukan niche apa yang cocok di diri kita nih, mau konten apa sesuai dengan hobi kita. Dan ketiga, menurut aku mungkin konsisten, itu penting banget. Karena kalau misalnya kita ngonten tapi kita nggak konsisten, itu sama aja sih menurut aku. Misalnya kita ngonten, postingnya cuman sebulan sekali, sebulan 2 kali, kan kayak bener kayak percuma betul, jadinya. karena kan namanya konten kreator kan yang dijual kan kita engagement kan, awareness, brand awareness dan lain sebagainya. Jadi gimana biar insight kita tuh tetap di sosial media tuh tetap naik seperti itu. Jadi caranya ya kita harus produksi konten terus, harus pikirin cara
konten apa lagi nih yang menarik nih untuk audiens kita. Jadi konsisten bikin konten seperti itu. Itu mungkin 3 tips basic sih yang mungkin mau jadi konten kreator bisa banget tuh pelajarin 3 itu. Gitu. Wow, jadi tadi harus percaya diri. Betul. Yang kedua harus sesuai passion ya kak. Betul. Tuh, dan yang ketiga harus konsisten ya sobat Betul, Testi. betul banget. Gitu. Oke kak, tadi kan kita sudah mengulik nih tentang kuliner, begitu kan pekerjaan Kak Disi. Kita bakal ice breaking sebentar kayaknya ya Kak Boleh. Kesya. Kita akan main game sedikit Oke, ya Kak. wih, game apa nih? Gamesnya itu Gamesnya ada tebak tebak gambar. gambar, Waduh. tapi temanya kuliner. Jadi nanti kakak itu tebak gambar yang kita kasih, boleh namanya, boleh juga asal daerahnya kalau Oke. tahu. Oke, siap. Oke. Nggak sabar nih udah. Apa ya nih? Ayam betutu nggak sih? Ayam betutu Bali? Dari mana? Waduh, Dari Bali. ayam betutu Bali apakah Bener apa enggak? ya? Benar ya enggak Kesya? Kak Kesya? Bener nggak? Iya, itu dari Yeay, keren banget sih. Emang nggak Ih, diragukan menggiurkan ya, banget ya. makanannya. Jadi lapar ya lapar, Kak? Kak. Jadi lapar ngelihat ayam. Lanjutkan untuk selanjutnya. Boleh nih, jangan susah-susah ya. Nah, Ini pempek Palembang. Waduh. kebetulan aku dari Palembang nih Kak. Oh iya, bener. Wah, Jadi mantap. pempek itu kunci kalau enak itu dari cukonya. Bener banget sih, Cukonya bener. ya. Kalau misalnya cukonya tuh kurang, menurut aku kurang light gitu, rasanya tuh kayak pempeknya tuh percuma ya nggak sih? Aku juga Harus pedes juga. betul, aku juga salah satu penggemar pempek nih. Soalnya adik iparku juga dari Palembang, jadi tiap bawain empek-empek itu kan bener-bener kayak yang otentik banget Palembang gitu ya. Itu enak banget tuh pempek Palembang. Next, Nah, gudeg. Waduh, Ini mah nggak usah ditanya ya. Jogja ya, Betul, Kak? ini udah otentiknya Jogja ya, jadi nggak usah ditanya lagi ya. Kak Disi sendiri suka nggak sih Kak gudeg? Aku suka banget, iya aku suka banget. Jadi kadang-kadang tuh aku mikir kenapa sih orang-orang tuh nggak suka gudeg? Mungkin orang luar Jogja kan banyak yang nggak terlalu suka gudeg ya. Kalau salah satu yang aku. ya, padahal menurut aku tuh gudeg tuh rasanya tuh bener-bener kayak yang enak, ada manisnya, ada gurihnya gitu. Mungkin kalau orang yang nggak suka manis mungkin kurang ya. Tapi di Jogja pun sekarang banyak juga loh warung-warung gudeg yang menawarkan gudeg tuh nggak yang cuman cita rasanya tuh manis. Jadi kayak yang ada yang gudeg gurih dan lain sebagainya gitu. Oke, untuk selanjutnya Kak. Selanjutnya, Seger nih. Waduh, apa ya? ini mah asinan Asinan mana Dari nih Kak? mana? dari Bogor. Iya, betul sekali. Enak banget itu, seger banget. Seger, pedes. Waduh. Betul. Next, Nah, yang terakhir nih. ini tahu gejrot. Waduh, bener. Nah, bener kan? Tahu gejrot tuh dari Jawa Barat nggak sih? Ya dari Cirebon. Iya kan? Iya, betul. Betul sekali. Oh ternyata bener semua Kak di situ teman-teman. Emang gak diragukan ya ini skill dari konten kreator seorang dari bidang kuliner ini. Oke Kak, terima kasih ya Kak tadi udah main Yuhu. sama kami, juga udah sharing-sharing bareng kami. Nah setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Kemarin kita udah ngebuka pertanyaan nih di Instagram kita Iya, dan dari Sobat Testi kita juga udah pilih-pilih pertanyaan yang masuk, kita udah pilihin buat ditanyain langsung ke Kak Disa. Oke, boleh. Siapa Siap ya, Kak? takut? oke. Tapi sebelum masuk ke Q&A, kita break sebentar ya Kak. Jangan kemana-mana, tetap di Taste the Story. Setiap rasa punya cerita. Selamat datang kembali di Di Taste the Story. Setiap rasa punya cerita. Nah, kita akan masuk ke Q&A ya Kak. Kita udah ambil dari Sobat Testi. Yang pertama ada, nah, apa yang bikin kuliner semakin seru untuk dibahas? Apa yang bikin kuliner semakin seru untuk dibahas menurut aku tuh adalah kehadiran orang-orang FOMO sih. Betul. Nggak tahu kenapa ya. Betul Jadi banget. makin rame. Betul banget. Ketika orang FOMO nyobain satu tempat, pasti yang lainnya bakalan penasaran kayak gitu. Jadi kita nih, aku nih sebagai konten kreator biasanya ya akan mencoba mendatangi tempat-tempat yang viral itu gitu, biar orang-orang pada FOMO. Atau mungkin ada juga nih, dan juga ditambah lagi ya, kuliner itu kan luas ya, nggak yang cuman
Kalau ngomongin kuliner itu tuh luas ya, karena memang kan ngomongin rasa nggak cuma dari Jogja. Di Jogja pun sekarang banyak juga kuliner dari luar Jogja yang sudah datang ke Jogja. Jadi kayak seru aja gitu. Kita sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Bali buat nyobain ayam betutu enak ya kan. Nggak perlu jauh-jauh sampai Padang. Sekarang di Jogja juga udah banyak nih restoran Padang yang enak-enak di Jogja seperti itu. Dan kehadiran-kehadiran kuliner ini nih yang menurut aku tuh kayak bikin roda perekonomian kan juga tetap tumbuh seperti itu. Terus ditambah lagi yang bikin seru sekarang tuh kuliner tuh makin banyak inovasinya ya gitu. Jadi kayak yang tadi makanan tradisional sekarang tuh banyak banget nih yang ternyata nginovasiin makanan tradisional jadi lebih upgrade lagi kayak gitu. Jadi kayak kita tuh tertarik nih buat coba. Terus habis itu ada juga ya yang mengcombine antara western food dan traditional food itu kan juga sekarang banyak juga ya. Dan bahkan ada yang aneh-aneh ya kak, Betul. kayaknya ada mie matcha gitu. Nah, betul ada tuh. Gimana tuh kalau menurut kakak mie matcha? Kalau mie matcha menurut aku ya oke-oke aja ya. Kan kalau matcha itu kan memang rasanya itu kan gurih ya. Tapi ya mungkin karena misalnya aku juga penggemar matcha gitu ya. Kayaknya sih ya memang agak ada aneh sedikit gitu ya. aneh. Tapi jangan salah, kalau misalnya kuliner walaupun rasanya aneh, belum tentu di lidah semua orang tuh aneh gitu. Karena kan kalau ngomongin kuliner juga kan lidah setiap orang kan berbeda-beda. Apa yang kita bilang enak, belum tentu orang lain bilang enak. Sebaliknya gitu, apa yang orang lain bilang enak, belum tentu kita juga bilang enak kayak gitu. Jadi sah-sah aja sih. Mau mie matcha, mau apa, mau mie apapun menurut aku sah-sah aja gitu. Gitu. Oke, next. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, ada yang nanya katanya, apa sih motivasi terjun ke dunia kuliner? Kalau dibilang motivasi sebenarnya dari dulu kan aku terjun ke dunia kuliner berawal dari hobi ya. Aku kan hobi banget makan, makanya dulu aku sebelum terjun ke dunia kuliner pasti kalian nggak percaya berat badanku berapa, coba tebak. 50? Tebak. 46 kali ya. Aduh, ya itu benar. Kurang lebih 40-an ya. Tapi setelah aku jadi presenter kuliner tuh selama 8 tahun ya. Waktu itu berat badanku tuh langsung naik drastis sih. Kurang lebih 20 kiloan. Wow. Jadi sekarang mungkin lebar. Ini lagi mau mencoba program diet ya. Jadi biar biar ke depan masih bisa tetap makan enak gitu kan. Kalau misalnya terlalu lebar gitu kan juga nggak enak. Terus motivasinya apa sih? Sebenarnya simple sih. Kalau aku dulu tuh aku tuh pengen banget bantu UMKM lebih berkembang. Nah kan menurut aku tuh tempat makan yang sepi tuh belum tentu itu tuh nggak enak gitu. Nah makanya itu aku tuh dulu tuh sering banget nih nyobain tempat makan yang mungkin tuh kayak sepi gitu. Nggak pernah ada kalau orang-orang biasanya ngelihat tempat makan sepi kan kayak malahan menjauh kan. Pasti nggak enak tuh, pasti nggak enak. Tapi kalau aku malahan merasa tertantang. Jadi kayak aku pengen coba ini tempat makan yang sepi itu. Kenapa sih kok tempat ini tuh bisa sepi gitu? Apakah emang nggak enak kah? Atau mungkin kurang cozy betul, gitu ya? betul banget atau mungkin apakah gitu. Tapi ternyata setelah aku cobain beberapa tempat tersebut ya, itu tuh bener-bener yang nggak semua tempat makanan yang sepi itu tuh nggak enak loh. Banyak juga mereka yang jual makanan-makanan enak, cuman belum terekspos aja gitu. Jadi itu kadang-kadang memotivasi aku, wah siapa tahu nanti kalau aku kontenin rame nih gitu. Dan ada juga pernah iseng-iseng kontenin gitu, ternyata ada yang rame. Seperti itu kurang lebih lebih ke pengen majuin perekonomian juga, bantu UMKM lokal juga khususnya di Jogja gitu. Wow, keren banget Kak. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kuliner apa sih yang lagi digemari anak muda sekarang? Kuliner yang digemari sama Gen Z ya. Apa nih? Minuman dulu kali ya. Kalau minuman sekarang, kalau kopi tuh masih banget ya. Iya, Kalian ngerasa selalu. nggak sih kalau di Jogja tuh setiap hari tuh kayak tempat kopi tuh ada aja yang baru, nggak pernah ya sepi. kan? Dan nggak 24 pernah jam sepi. tuh. Betul. Ditambah lagi sekarang genrenya dari kopi udah bergeser ke matcha, ya nggak? Ya iya. kan? Favorit juga sih. Betul, aku ngerasa sekarang tuh kalau anak muda lagi menggandrungi minuman-minuman kayak kopi, matcha. Kopi pun juga sekarang kan banyak yang diinovasiin dengan berbagai rasa ya gitu. Dan itu cukup berhasil di Jogja menurut aku karena banyak banget ya coffee shop yang kita kayaknya kalau misalnya ngomongin tentang Jogja kita berapa meter aja udah coffee shop. Berapa meter udah coffee shop gitu. Itu ada karena memang digemari gitu kan. Kalau aku ngerasa gitu. Itu kalau minuman ya. Kalau tren minuman sekarang lebih ke kopi sedang bergeser ke matcha gitu. Tapi kopi masih jadi tahta tertinggi.
lagi. Kalau makanan sekarang apa ya yang digandrungi? Ramen kali ya. Kayaknya siapa sih yang nggak suka ramen? Iya. Kalian suka ramen nggak sih? Suka banget. Ramen, Suka. sushi. Nah, Iya. ramen, sushi, salmon yang lagi viral gitu sekarang kayaknya lagi banyak banget digandrungi. Kalau misalnya versi ekonomisnya kayaknya kalau anak muda ya aku ngelihat sekarang lagi suka yang permentayan nggak sih? Kayak dimsum dimsum, mentai, betul, betul. Dan sekarang juga aku tuh seneng banget ya sama brand-brand yang mau berkembang dan berinovasi gitu. Banyak banget kan sekarang brand yang menginovasikan dimsum itu jadi kayak dimsum keju lumer, dimsum mentai. Jadi dimsum nggak cuman kayak gitu aja, tapi Ada juga ini Kak yang jadi cake birthday. nah, Oh, iya. betul. Ya kan? Iya. Jadi kayak bener-bener orang-orang tuh pinter-pinter nih ya para pengusaha-pengusaha kuliner gitu. Sekarang kayaknya trennya itu lagi ke ramen, dimsum, terus kalau makanan-makanan lain paling ya kalau mahasiswa Jogja, aku rasa ya nomor satu masih ayam geprek gak sih? Iya, ayam geprek. Itu Iya adalah kan? pilihan utama ketimbang kampus, makan. Ah, betul, aku tahu banget. Pasti kalian kalau makan udah deh ayam geprek aja, Iya, ayam betul. geprek aja gitu. Gitu sih kurang lebih. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi itu beberapa yang aku amatin sejauh ini gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Mm-mm. Boleh kasih tips buat anak muda yang pengen mencoba masuk dunia kuliner itu seperti apa sih Kak? Masuk dunia kuliner ya. Kalau menurut aku ya harus suka makan nggak sih? Iya. Iya nggak? Hobi dulu ya, Kak? Betul, hobi dulu makan. Kalau misalnya kalian pengen masuk dunia kuliner, tapi kalian lagi diet, gitu kan kayak kurang kan? Heeh. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pengen masuk ke bidang kuliner, itu ya harus suka dulu nih, suka makan. Dan menurut aku kalian harus punya jiwa kepo. Kenapa? Kepo pengen nyobain ini, pengen nyobain itu, nggak ngerasa puas di satu tempat aja nih. Contoh nih tadi aku contohin ayam geprek ya. Mungkin kalian udah punya langganan ayam geprek nih. Nah, terus habis itu di situ terus makan. Padahal sebenarnya di Jogja tuh banyak banget ayam geprek yang lain seperti itu yang mungkin bisa kalian eksplor rasanya dan mungkin rasanya juga lebih enak dan itu berlaku juga untuk kuliner-kuliner lain. Jadi kayak menurut aku kalian harus punya jiwa kepo dan juga pengen mencoba dan kalian punya jiwa pengen mencoba explore rasa lain seperti itu. Jadi nggak yang cuman makan bakso di satu tempat itu gitu. Kadang kita kalau udah cocok makan bakso atau makan apa gitu kan kayak udah di sini aja, yang lain takut zong gitu kan. Ya kan, yang lain takut zong gitu. Kalau aku tuh beda nih. Kalau aku ya sejauh ini, aku kalau makan tuh harus beda tempatnya. Kecuali bener-bener kepepet dan lagi BM banget, pengen banget makan ini gitu ya. Contoh nih, aku lagi pengen makan bakso nih. Aku pasti akan cari spot bakso lain yang belum pernah aku coba kayak gitu. Zong nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya zong rasanya kurang, ya udah tinggal besok nggak usah ke situ lagi. Yang Berarti penting udah coba dulu betul kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya pengen masuk ke dunia kuliner, kalian harus suka icip-icip juga ya. Pastinya ya, suka icip-icip makanan terus dan juga mungkin nggak gampang kenyang kali ya. Kalau aku memang tipikal yang mungkin tuh makannya banyak gitu ya. Jadi kalau makan satu aja, betul, makan satu aja kayaknya tuh kayak nggak cukup gitu. Jadi harus cobain beberapa jenis dulu gitu. Terus habis itu sampai nemuin yang pas. Kalau belum nemuin yang pas, belum nemuin yang enak, aku bakalan cari lagi sampai nemuin yang enak. Misalnya tadi nih dimsum mentai kan banyak di Jogja. Jadi misalnya aku belum nemuin yang enak, ya udah aku bakalan coba cari lagi seperti itu. Harus punya jiwa seperti itu biar konten kalian nanti juga lebih variatif gitu. Seperti itu sih kalau Konsekuensinya ya Betul. kreator kuliner itu harus libas, semuanya harus masuk, semuanya Betul. makanannya. betul, tapi juga harus inget pastinya sama kemampuan diri ya. Jadi kayak misalnya mau makan pada porsinya aja. Menurut aku icip-icip tuh nggak harus yang mukbang semuanya dimakan gitu sih. Kalau misalnya kan ada tuh konten kreator yang mukbang dan lain sebagainya, itu juga nggak salah juga, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya kalian memang bukan tipikal orang yang nggak terlalu suka mukbang makan banyak seperti itu, menurut aku nggak masalah gitu. Makanan cobain aja makanan seperlunya pada porsinya sekuat kalian. Kalau misalnya sudah cukup, ya sudah kalian ambil gambarnya yang ciamik. Terus habis itu kalian juga harus punya rasa kayak aku pengen nih. Misalnya udah nemuin tempat makan yang enak, aku pengen nih orang-orang lain tuh tahu kalau di sini tuh enak gitu. Jadi ya udah terus dikontenin. Udah deh langsung
upload sosial media, siapa tahu viral, nanti bisa jadi ladang rezeki orang juga kan gitu. Seperti itu sih kalau dari aku gitu. Oke, udah nggak terasa ya Kak. Tuh dari tadi udah ngobrol-ngobrol banyak. Ya ampun, cepet banget ya. Gak kerasa banget, seru soalnya. Makasih juga untuk Kak Disi udah mau berbagi ilmu Ya. kepada Sobat Testi, kepada kami juga di sini yang masih mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya Kak Disi. Oke. Dan buat Sobat Testi di rumah, jangan lupa follow media sosial Test the Story. Dan jangan lupa nonton tayangan ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat kalian nih Sobat Testi yang mau rekomendasi kuliner atau tempat-tempat yang cozy atau instagramable, bisa langsung follow Kak Disi. Boleh langsung follow di Instagram aku, boleh nyebut gak sih? Boleh Promosi dong, ya. boleh. Kalau Instagram aku namanya di @disiaulia. Nama TikTok aku juga sama sih, di @disiaulia. Di TikTok juga sering bagiin kuliner-kuliner juga gitu. Silakan follow, nanti kalian DM aja nih, aku nonton dari sini Kak, nanti aku follow back deh. Dapat fallback tuh guys. Jangan lupa follow ya guys. Jadi sepertinya kita cukupkan saja ya Kak Disi. Sobat Testi, kita cukupkan untuk hari ini dan kita akan bertemu lagi di Jumat depan. Jadi sampai jumpa lagi di Test the Story. Setiap rasa punya cerita. Yeay. Terima kasih.